tangan dong. Yeay, luar biasa sekali. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan materi kedua, yaitu mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Weni Juanita Sari, SI-Kom dari Badan Narkotika Nasional, yang tadi sudah Pak Adit sapa. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Ibu Weni, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi pembicara di SMP Pembangunan Jaya. Dan sebelum itu, lagi-lagi Pak Adit akan mengundang terlebih dahulu moderator yang nggak kalah kece daripada Dahlan dan Burita. Wah, luar biasa sekali ya. Bahkan bisa dikatakan sebagai moderator kompetitor daripada Dahlan ini ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Adiat Lazuardi. Tepuk tangan semuanya. Untuk itu, kepada Bapak Adiat Lazuardi kami persilakan untuk ke atas panggung untuk memoderatori sesi kali ini. Dipersilakan. Oke, selamat pagi untuk Ibu Weni, selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semua dan anak-anak yang saya sayangi dan banggakan. Jaya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di hari ini dalam acara seminar narkoba dan reproduksi. Ya, di tengah-tengah kita sekarang sudah ada Ibu Weni. Ya, halo Ibu Weni, bisa mendengar suara saya, Bu? Benar, Pak Adi. Nah, Ibu Weni ini adalah perwakilan daripada Badan Narkotika Nasional. Untuk itu, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, silakan untuk Ibu Weni dapat memaparkan materinya untuk hari ini. Kepada Ibu Weni kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya sebelumnya share screen dulu. Oke, bisa dilihat semuanya ya? Ya, sudah terlihat Ibu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari SMP Pembangunan Jaya yang sudah mengundang kami. Dan kebetulan saya ditugaskan untuk mengisi seminar bahaya narkoba dan kesehatan reproduksi ini. Dan untuk adik-adik semua masih semangat ya, walaupun hari udah agak siang, tapi tetap materi ini nggak kalah pentingnya dengan kesehatan reproduksi tadi. Tadi sempat nyaksiin juga ternyata seperti itu gitu ya, tentang reproduksi. Dan sekarang tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan ini nggak kalah penting buat adik-adik semua, jadi tolong untuk disimak karena kita sebutnya KWNI aja ya, supaya lebih mudah dan lebih ikrip gitu ya sama adik-adik semua di sekolah maupun di rumah. Jadi ini penting banget untuk kalian ketahui. Jadi kalian itu mengetahui supaya bisa untuk menghindarinya gitu. Bukannya kita jadi tahu tapi untuk menggunakan, tapi untuk menghindarinya. Seperti itu. Dan nanti kalau sesi tanya jawab di akhir ya, Pak Adi ya. Iya Bu, betul Bu. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Kita langsung aja. Pertama, Kak ini mau bicara dulu nih tentang situasi permasalahan narkoba di Indonesia dulu. Kita bicara tentang umum dulu dan kita akan berbicara tentang penelitian. Jadi angka ini nggak sembarangan diambil ya adik-adik. Teman-teman sekalian bisa dilihat bahwa di tahun 2019 ini adalah hasil dari penelitian BNN sendiri di tahun 2019 bahwa narkoba yang sering kali dikonsumsi pada 1 tahun terakhir di tahun 2019 itu ada 3. Yang pertama adalah ganja. Pertama adalah ganja sebanyak 65,5%. Yang kedua adalah sabu. Dan yang ketiga adalah ekstasi. Nah, dari 3 jenis narkoba ini, menurut penelitian, siapa aja sih yang menggunakan? Coba kita lihat. Ada nggak nih kira-kira di umur teman-teman sekalian? Dari umur 9 sampai 60 tahun. Bahkan di sini ada 95 tahun, tapi jarang ya sampai 95 tahun kita masih hidup. Di sini tertulis minimal maksimal 60 tahun, coba kita lihat.
Usia adik-adik sekarang berapa kira-kira di SMP kelas 1, 2, dan 3? Ada ya usia pertama kali mencoba tuh? Ada nih di usia kalian di 15, 16, 17, atau 12, 13. Itu artinya apa? Artinya narkoba ini menyasar seluruh lapisan usia. Seluruh lapisan profesi, mau pelajar, mau Pak Guru, mau Bu Guru, mau akademisi, mau para pejabat, DPR, MPR, polisi, TNI, semua rata bisa dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menyebutkan demikian. Lalu tindak pidana narkotika di tahun 2019, kalau yang digunakan adalah ganja, tapi tindak pidana narkotikanya yang paling tinggi adalah sabu. Kalian bisa lihat ya teman-teman, ada 33.442 kasus. Ini angka yang lumayan besar, angka yang besar. Dan yang kedua ada ganja, dan yang ketiga ada ekstasi. Kalian bisa lihat sendiri. Seperti ini ya. Jadi memang yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah pertama ganja di tahun 2019. Nanti mungkin kita punya kesempatan bertemu lagi. Nanti penelitian tahun 2020 sudah keluar. Nanti kalau ini update lagi yang terbaru. Apa sih jenis narkoba yang paling tinggi digunakan di tahun 2020 kemarin? Karena sekarang kita baru memasuki 2022. Tapi di tahun 2019 yang paling banyak digunakan adalah ganja. Dan ganja ini paling sangat populer di kalangan pelajar seperti kalian. Karena memang paling banyak dikonsumsi oleh pelajar. Nanti kita bicara lebih lanjut. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi tahun 2019, nah di tahun 2020 nih, ganja yang disita paling banyak. Berarti kalau dipikir logika adalah ternyata 2020 ganja masih mungkin masih menempati posisi pertama untuk yang paling banyak dikonsumsi. Kalian bisa lihat angkanya. Dan perlu diketahui, teman-teman ada yang tahu nggak? Ganja terbaik itu di Asia Tenggara itu di daerah mana? Ganja terbaik se-Asia Tenggara itu ada di daerah Istimewa Aceh. Tahun 2005 ke bawah. Jadi ini para penduduk di Aceh itu punya ladang gede-gede, punya ladang besar-besar, dan mereka tuh nanam ganja sampai diekspor, diimpor kala itu. Tapi di tahun 2006 kalian bisa lihat di YouTube, kita melakukan pemusnahan ladang ganja secara besar-besaran sekitar beberapa hektar. Lalu kita berdayakan masyarakat di Aceh untuk ladangnya digunakan untuk menanam sayuran, buah seperti itu. Ganja nih ya, ganja. Nah, balik lagi nih tahun 2019, jumlah barang bukti yang disita. Ada ekstasi, ada sabu, ada PCC, ada ganja sintetis, ada heroin, ada dimetiltriptamin, katinon, PMMA, methamphetamine. Kalian pasti nggak asing sama PCC atau karisoprodol. Beberapa tahun yang lalu, PCC ini adalah sebuah obat yang tapi sayang sekali disalahgunakan, gitu ya. Kalau katinon kalian mungkin kalau ingat beberapa tahun lalu, mungkin kalian masih SD atau kalian pernah dengar kasusnya tentang Raffi Ahmad. Ini adalah jenis katinon yang saat itu dia gunakan. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang katinon ya. Karena saat itu katinon masuk ke dalam New Psychoactive Substances, yaitu narkotika jenis baru di mana dia saat itu belum terdaftar dalam undang-undang. Nanti kawan punya satu slide sendiri tentang NPS itu ya.
Nah, sampai sini ya kita tentang permasalahan narkoba dulu secara umum nih di Indonesia seperti apa sih. Tadi kita lihat ada ganja, sabu, ekstasi yang paling dipakai dan para penggunanya itu paling banyak mungkin di usia kalian. SD, SMP, SMA, remaja, kuliah, pekerja. Rata. Karena apa? Narkoba tidak mengenal umur, narkoba tidak mengenal bulu, narkoba tidak mengenal profesi. Siapapun bisa menggunakannya. Siapapun bisa rusak karena si narkoba ini. Lalu lanjut dari jenis narkoba yang paling sering dipakai, terus yang disita saat itu 2019 ke 2020. Lalu kita lanjut ke tingkat pendidikan. Coba kira-kira di SMP nih, SMP ada berapa sih kasusnya? Ini tahun 2019 masih. Jadi, kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019 paling tinggi kalau kita lihat ada di SMA. Ada sekitar 28.416 kasus. Ini kita masih bicara penelitian ya, teman-teman. Lalu di posisi kedua ada nih di SMP. Semoga SMP Pembangunan Jaya terhindar dari semua kasus-kasus negatif seperti ini ya. Nih, di SMP ada 13.379 kasus. Selanjutnya ada SD, ada yang tidak sekolah, ada yang putus sekolah, tidak diketahui, dan PT itu adalah perguruan tinggi. Coba kita lihat. Justru kasus paling terbanyak ternyata di SMA, disusul oleh SMP. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena masa kalian di SMP dan SMA adalah masa di mana rasa ingin tahu itu lebih besar. Rasa penasaran itu lagi besar-besarnya, lagi tinggi. Rasa ingin mencoba sesuatu itu lagi tinggi. Nah, seperti itu. Kenapa kasusnya banyak di SMP dan SMA? Gitu. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini dia yang tadi SMP. Oh, ini bilang NPS. NPS itu narkotika jenis baru. Jadi nih, di dunia itu ada 892 narkotika jenis baru. Amit-amit ya, bayangin kalau angka ini masuk nih ke Indonesia. Aduh, sedih rasanya. Narkotika jenis baru ini bisa berupa sintetis maupun tidak sintetis, bisa oplosan dari beberapa macam obat atau dari ekstrak. Jadi bukan buah manggis aja nih yang ada ekstraknya gitu ya, tapi narkoba juga banyak ekstraknya. Jadi obat-obatan itu bisa diekstrak. Nah, yang tadi di depan kalian bilang ada narkotika nama katinon, itu adalah turunan dari daun kat. Dia dari tumbuhan yang biasanya bisa tumbuh di daerah-daerah puncak yang dingin hawanya, daerah puncak pegunungan. Nah, saat itu katinon ini masuk nih ke dalam 892 jenis baru di dunia. Nah, dari 892 ini Indonesia kecolongan nih, masuk 77 jenis. Dari 892 itu masuk nih ke Indonesia. Salah satunya si katinon itu. Nah, dari 77 ini akhirnya BNN, LIPI, lalu dengan UI itu membuat suatu penelitian. Dampaknya apa, kandungannya apa aja, terus akibatnya apa gitu ya, digodok supaya bisa masuk ke dalam undang-undang. Jadi
kenapa kalau kalian lihat ada beberapa pemakai narkoba kayak misalnya mereka mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter gitu. Kenapa jatuhnya dia jadi di rehabilitasi atau dia mengajukan untuk rawat jalan tapi tidak di penjara. Kenapa? Karena lampiran obat yang dia pakai itu tidak terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika tahun 2009, nomor 35 tahun 2009. Nah, ceritanya nih, dari 892 ini masuk nih ke Indonesia, kita kecolongan nih. Karena memang penyebaran narkotika itu bisa lewat mana-mana. Lewat jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Dan yang paling sering Indonesia kecolongan, dan karena Indonesia salah satu dari negeri kepulauan yang 80% adalah perairan gitu ya, paling banyak masuk lewat jalur laut gitu. Masuk nih 77, terus akhirnya kita godok semua nih para ahli, masuklah 73 ini dalam lampiran Kemenkes dan Undang-Undang Narkotika. Sisa 4. Nah, jadi teman-teman doain nih yang 4 ini supaya segera masuk ke dalam undang-undang. Jadi, ketika ada yang menggunakan INPS ini, kita udah tahu nih orang mau diapain. Gitu. Misalkan mau dipenjara atau mau direhabilitasi sesuai kasusnya apa, gitu ya. Supaya kita tahu hukuman apa yang akan diberikan kepada si pemakai. This is ridiculous. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke, kalau tadi yang secara umum, sekarang kita di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kalian termasuk pelajar, oke? Jadi, kita masih pakai tahun 2019 ya. Untuk secara umum, angka prevalensi tahun 2019 yang pernah pakai itu dalam arti coba-coba, dalam arti coba-coba, nyobain, ngerasain sesekali, itu ada sekitar 2,4%. 2,4% itu lihat dulu, mungkin duanya kecil, tapi setaranya coba lihat dulu, sekitar 4 juta jiwa, 4,5 juta jiwa. Angka yang tidak sedikit. Sementara yang setahun pakai dalam arti adalah dia pakai secara kontinu, secara berjangka, dan secara terus-menerus selama 1 tahun. Itu ada 1,8. Angkanya boleh 1, tapi lihat juta jiwanya. Itu sekitar 3,4 juta jiwa. 3,4 juta orang yang pakai. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini siapa aja nih orang, macam-macam. Ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ada kaum marginal, ada kaum orang kaya, konglomerat, ada pelajar, ada TNI, ada polisi, ada anggota DPR, MPR, pejabat negara, Bapak Ibu guru, LSM, semua campur di situ. Karena memang dari awal tadi Kak Weni bilang kalau narkoba itu tidak akan pandang bulu. Siapapun akan diserang oleh dia. Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena para pengedar yang dicari hanya satu. Keuntungan ekonomi. Uang. Ya. Gitu. Nah, ini dia. Di tingkat pendidikan prevalensi setahun terakhir. Ini tahun 2018. Jadi waktu itu Direktorat KWNI kita melakukan survei. Kita ke daerah-daerah, kita melakukan survei dan hasilnya
Hasilnya Provinsi Jawa Timur, kalian harus tahu, Provinsi Jawa Timur prevalensi tertinggi di semua tingkat pendidikan. Semua tingkat pendidikan. Baik itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Dan Jawa Barat kan termasuk Bandung ya, Ciamis, paling dekat Bandung yang saya suka jalan-jalan ke Bandung atau orang Bandung gitu ya. Jawa Barat dan Yogyakarta. Yogyakarta itu kan kota pendidikan ya, kota pelajar. Tapi prevalensi tertinggi untuk pelajar SMP. Ternyata DKI Jakarta paling tertinggi ada di SMA. Ini. Dan paling tinggi untuk mahasiswa ada di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Ini kalian harus tahu nih, maksudnya kenapa? Jadi kalian bisa berpikir, kota pelajar aja bisa jadi kayak Yogyakarta, bisa jadi kasusnya tertinggi gitu untuk pelajar SMP-nya. Berarti saya di Jakarta sebagai pelajar SMP harus menjaga diri nih, harus memproteksi diri saya dari hal-hal negatif termasuk narkoba gitu kan. Selain tadi seks bebas gitu ya, itu kan salah satu hal-hal negatif. Ternyata narkoba juga lebih serem juga, karena yang dirusak adalah badan. Kalau mungkin kalian melakukan free sex gitu ya, yang tadi kakak dokter bilang, yang mungkin yang rusak adalah mental, psikologis gitu. Terus tidak kesiapan tubuh kita, yang pasti masa depan. Tapi kalau narkoba, yang akan dirusak adalah seluruh badan, seluruh organ tubuh, yang pasti juga akan merusak masa depan. Gitu. Sama, mungkin ada beberapa keluarga yang menganggap malu ketika anaknya terkena narkoba atau saudara yang terkena narkoba, sama seperti kayak misalnya kalian hamil di luar nikah akan malu seperti itu. Jadi keduanya sama penting, jadi kalian harus menjaga diri sendiri, bukan lagi dijagain sama orang tua, bukan lagi dijagain sama bapak ibu guru di sekolah. Tapi kalau kalian sudah keluar dari rumah, kalian sudah keluar dari sekolah, yang bisa memproteksi diri kalian sendiri adalah diri kita sendiri, bukan pacar, bukan teman. Justru malah teman atau orang yang baru kita kenal, justru itu bisa membawa dampak negatif pada kita kalau kita nggak bisa pintar-pintar pilih teman yang baik. Gitu kira-kira. Nah, ketika kita pakai narkoba, dampaknya apa sih di lingkungan sekolah? Ini menurut survei juga ya dari beberapa sekolah kita lakukan saat itu. Dan yang pasti ini, kalian bisa baca sendiri. Pasti suka bolos, malas sekolah, ganggu hubungan dengan teman dekat, mengganggu hubungan dengan guru, prestasi otomatis akan menurun. Dan dikeluarkan dari sekolah itu pilihan mungkin terakhir, tapi saat ini mungkin untuk pengetahuan juga untuk Bapak Ibu guru, tapi saat ini BNN sedang bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Kemen PPA, terus BKKBN, supaya untuk membuat lingkungan sekolah bersih narkoba, atau kita singkat tuh kita bilang lingkungan sekolah bersinar. Nanti ada di slide terakhir, tapi intinya kita membuat program sekolah ramah anak, di mana anak-anak didik kita yang mungkin terpapar narkoba di luar sana itu untuk didampingi mendapatkan rehabilitasi, untuk mendapatkan alur penanganan yang tepat, supaya mereka bisa kembali lagi ke sekolah dan berhak mendapatkan pendidikan untuk masa depannya. Seperti itu. Dampaknya seperti ini ya, malas, ganggu hubungan dengan teman mendekat. Percaya deh, kalau misalkan kalian punya teman yang memakai narkoba, itu bakal suka minjem duit. Kenapa?
Karena kalau narkoba pertamanya kita bisa gratis, selanjutnya pasti beli. Harganya misalkan hari ini 1.000, besok 2.000, besoknya lagi 10.000, besoknya lagi 100.000, besoknya lagi 500.000, besoknya lagi 1 juta. Seperti itu. Kalau kalian mau tahu, pasti akan mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Kayak gitu. Prestasi udah pasti menurun karena ketika kalian pakai narkoba, sekali, 2 kali, 3 kali kalian pakai, pasti yang dipikirkan oleh teman-teman sekalian di otak nih, gimana caranya saya bisa mendapatkan narkoba kembali. Bukan lagi tuh yang namanya belajar, UAS, UN gitu ya, nggak ada. Yang ada di otaknya adalah gimana caranya saya bisa mendapatkan narkoba. Wah, saya nggak punya duit, pinjam teman, nyuri uang orang tua, jual barang. Itu nyata. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu ketika ada seorang anak yang terkena narkoba. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, ya tadi ngomongin narkoba, faktornya yang mempengaruhi apa sih? Gitu ya. Pertama, faktor individu. Faktor individu kenapa? Jadi, yang tadi Kak Weni bilang sempat singgung, yang bisa menjaga diri kita sendiri untuk tidak terkena hal negatif, baik itu narkoba, baik itu free sex, adalah diri kita sendiri. Satu, karena sebanyak apapun pengaruh dari luar tentang narkoba, pakai narkoba enak lo bisa lupa deh sama masalah lo, tergampang, atau enggak apa-apa pakai aja nih narkoba, nanti kalau lo maju ke depan lo lebih pede gitu kan, nggak malu-malu lagi gitu. Itu kan pengaruh ya, tapi gimana diri kamu bisa menolaknya kayak gitu. Tapi kalau diri kamu tidak bisa menolaknya, ya udah kenalah kalian gitu kan. Jadi penyalahguna. Faktor individu dari dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi kebanyakan cerita dari para residen, karena BNN juga punya panti rehabilitasi ya, jadi kebanyakan faktor lingkungan. Lingkungan itu dari mana? Dari teman, dari tongkrongan. Awalnya, coba ini, rokok. Enak, udah nggak apa-apa, gampang. Nanti kalau mau ngerokok, gue bagi deh. Gitu kan. Cobain. Kalau ngerokok keren asli deh. Biasanya kan gitu ya, nih anak-anak SMP, SMA tuh pasti gitu. Ntar kalau kita nggak nyobain, kita perasaan nggak enak. Lingkungan. Dari faktor lingkungan. Balik lagi nih ke faktor individu. Gimana cara kita bisa menolak, terampil menolak, gitu, yang mempengaruhi. Tapi kalau kita nggak bisa, kita perasaan nggak enak nih, udah cobain aja sekali nggak apa-apa gitu ya. Sekali aja nggak apa-apa, bagian juga kepo nih rasanya kayak gimana sih gitu ya. Yaudah, kalian kenalah nih terpengaruh gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor ketersediaan barang. Ketersediaan barang. Pasti ada beberapa mungkin kalian akan menanyakan, kenapa sih narkoba ada terus gitu kan? Kan selalu dibahas nih, ada penangkapan, terus ada penggerebekan, sitaan barang, kok ada terus sih gitu. Kalian harus ketahui, yang memproduksi narkoba ini adalah di seluruh dunia, gitu ya. Mereka punya jaringannya tersendiri yang sangat luar biasa untuk menjaring beberapa negara, maksudnya untuk menjaring semua negara. Tujuannya satu, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Kenapa di Indonesia masih ada? Karena permintaan masih banyak. Seperti hukum ekonomi, ada supply, ada demand, ada supply. Akan selalu seperti itu. Jadi yang dilakukan BNN sekarang, kita lebih kepada soft skill-nya. Jadi kita memberikan pemahaman kepada
anak-anak, kepada para remaja, orang tua, atau keluarga, sesuai kita lagi jalanin program keluarga, untuk bisa membuat suatu kekuatan kecil dalam keluarga, di dalam diri anak, di dalam orang tua, untuk meningkatkan imun kita untuk hidup sehat, untuk perilaku hidup bersih, olahraga, gaya hidup. Intinya untuk melakukan gaya hidup yang positif. Karena dengan melakukan gaya hidup yang positif, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal negatif. Seperti itu. Hal negatif ini banyak ya, nggak cuma narkoba aja, nggak cuma free sex aja, tapi hal negatif itu bisa dari rokok yang sesimpel mungkin beberapa teman yang ada di Zoom ini ada yang mungkin orang tuanya ngerokok atau bapak ibu gurunya ngerokok gitu misalnya gitu ya. Kalau di level tongkrongan remaja gitu kan, rokok ini banyak yang bilang jadi gerbang narkoba gitu, jadi pintu masuknya narkoba. Benar karena ganja itu paling banyak dipakai oleh para pelajar. Yang ganja itu termasuk ke dalam golongan satu narkotika yang sebenarnya sama sekali tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena ganja memiliki zat-zat yang bisa mampu masuk ke dalam saraf-saraf otak, asapnya itu ketika kita hirup, yang akan bisa merusak semua sel-sel saraf secara permanen di dalam otak. Kalau kamu pakai dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Oke. Oke, ini secara harfiahnya, narkoba menurut Undang-Undang 35, Undang-Undang Narkotika tahun 2009 nomor 35 adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat. Saraf pusat di mana? Di otak. Ya. Sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan perilaku. Bisa dicerna ya kalimatnya, sintetis maupun semi-sintetis. Jadi narkoba itu memang dari tanaman, bisa diekstrak, bisa dicampur dengan semi-sintetis, yaitu bahan kimia, gitu ya, digabung, dioplos gitu, penurunan kesadaran, bisa menghilangkan rasa nyeri. Tapi ingat, ketika efek narkoba itu yang kita minum telah hilang, nyerinya bakal datang lagi. Kayak misalnya kebanyakan orang pakai narkoba biar lupa nih sama masalahnya. Tapi ketika efek narkobanya hilang, masalahnya emang bisa hilang gitu? Kan enggak. Ya. Nah, mengganggu, mengubah struktur dan cara kerja otak. Mengubah struktur dan cara kerja otak. Coba. Oh ini dari tadi secara nggak sadar, dari tadi ngomong tangannya main gitu ya, maksudnya kesana kemari. Tapi itu sebenarnya adalah perintah dari otak, gitu ya. Perintah dari otak, gimana kita mau melirik kanan, melirik kiri gitu ya. Nah, bayangin kalau sistem saraf otak kalian rusak karena narkoba, jadi kalian mau ngelirik aja susah. Kalian mau gerak aja susah. Katanya nih ya, katanya para residen saat itu di rehabilitasi kami, jadi rasanya kalau badan kita sakau itu katanya istilah untuk kondisi tubuh kita meminta obat gitu ya, supaya nggak berasa sakit. Itu adalah kayak kuku dicabut kukunya secara bersamaan 5-5-nya, rasanya katanya kayak gitu. Mereka bilang rasanya kayak gitu. Sakit
sempit sekali badan tuh. Makanya sampai banyak kasus kalau para pemakai itu banyak yang silet-silet tangannya, silet-silet badannya untuk mereka minum darah mereka sendiri. Karena mereka berpikiran bahwa narkoba itu mengalir di dalam darahnya. Jadi dia minum supaya terpenuhi keinginan tubuhnya untuk mengkonsumsi narkoba. Seperti itu. Yang akibat fatalnya nggak jauh dan nggak bukan adalah kematian. Gitu ya teman-teman. Nah, dampaknya ini ada 3. Ketika kita habis pakai narkoba nih yang tadi, misalnya dampaknya itu ada 3. Depresan, stimulan, halusinogen. Dari kalimatnya kalian udah ngerti ya, depresan tuh. Ngantuk, lelah, penurunan fungsi kognitif dan memori. Stimulan, gangguan sistem saraf. Terus halusinogen, mengubah fungsi saraf indera, mata merah, halusinasi, kejang-kejang hingga kematian. Makanya banyak banget orang yang pakai narkoba, kayak misalnya kalian suka lihat di TV gitu ya, di klub apa di mana, habis minum narkoba mereka joget-joget. Nah, joget-jogetnya sampai rumah gitu. Sampai rumah, sampai di jalan, terus nabrak orang, banyak banget kasus kayak gitu. Karena mereka berhalusinasi. Ada yang halusinasi, ada yang depresi, sampai akhirnya tertidur pulas, makanya banyak banget yang juga tertidur, ada yang gangguan sistem saraf. Misalnya tiba-tiba kena jantung, kena stroke, banyak yang seperti itu. Tapi yang pasti jadi pertanyaan, dengan sebegini bahayanya narkoba, kenapa sih banyak orang yang masih pakai? Mereka suruh bayar, mereka beli, organnya rusak, masa depan suram, tapi kok masih aja ada yang pakai? Pasti banyak yang punya pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena memang kurangnya informasi ke mereka bahwa penyalahgunaan narkoba ini akibatnya fatal gitu. Yang mereka tahu, ketika saya pakai narkoba, saya senang kayak gitu. Nah, jadi teman-teman karena sudah tahu, jadi kalau misalnya kalian ketemu di jalan, ketemu di tongkrongan, please, tolong hindari. Kalian nggak bisa nolak, minimal kalian ya udah saya pulang dulu deh gitu. Jadi kemarin beberapa waktu lalu KWNI itu bikin buku tentang remaja teman sebaya. Jadi ngumpulin beberapa teman remaja SMP waktu itu di beberapa daerah. Dari Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dari Kalimantan juga ada, DKI Jakarta, Semarang gitu ya. Kita kumpulin nih di Zoom, terus mereka cerita gimana sih kalau di sekolah kalian itu tentang narkoba gitu ya. Mereka banyak ternyata. Jadi kalau di daerah mereka ceritanya ada yang dapat dari tukang pulsa, tongkrongan, tapi ada tukang pulsanya. Jadi dia jualan pulsa nih si abang-abang, tapi dia punya tongkrongan, ada tempat duduk. Nah di situ banyak anak-anak sekolah yang pulang sekolah mampir ke situ beli pulsa, tapi si abang ini ternyata juga menjadi pengedar. Yang diedarkan adalah pil. Pil apa sih namanya? Pil pokoknya yang dari Jawa tuh cerita dari pil. Terus ada lagi yang Papua. Papua itu cerita dia dari temannya itu bilang, ini temannya punya pacarnya ternyata salah satu jaringan narkoba. Jadi kenalan ini pacarnya sampai akhirnya dia putus sekolah. Waktu itu dia cerita. Setelah 2 tahun, 3 tahun, dia melakukan rehabilitasi, akhirnya kembali ke sekolah. Banyak cerita seperti itu. Ada yang orang yang Kalimantan cerita di kelas tidur terus. Waktu itu kakak lagi buat tentang remaja teman sebaya. Jadi tentang gimana remaja bisa memberikan energi positif kepada teman remaja lainnya gitu. Jadi sesama remaja kayak gitu. Jadi banyak cerita. Jadi intinya adalah
jangan pernah sekali mencoba. Gitu. Apapun alasannya, kalian jangan pernah mencoba. Oke, dari tadi ngomongin narkoba tuh kayak apa sih, ini dia. Sengaja kalau ini kasih tahu, tapi untuk kalian hindari. Bukan, oh jadi kayak gini, nanti kalau ketemu di jalan saya coba gitu ya. Nggak gitu. Tapi maksudnya, kalau ini kasih tahu gambarnya, untuk kalian bisa hindari. Kalau kalian ketemu yang seperti ini di luaran, tinggalin. Yang sebelah pinggir botol-botol ini adalah miras. Miras dari berbagai merek. Mungkin ada juga ini yang dari luar negeri, ini miras. Miras yang di tengah adalah rokok. Kalian bisa lihat kalau kelihatan gambar jelas di sana. Coba kalian lihat sedikit di tulisannya. Itu kandungannya ada racun, ada pembersih lantai, ada racun semut putih, ada bahan bakar korek api gitu. Ada bahan plastik PVC, ada gas dari knalpot, karbon monoksida, ada hidrogen cyanide. Ini rokok. Ketika kalian menghisap rokok, ini semua kandungan yang kalian masukkan ke dalam tubuh. Ya. Terus yang paling pinggir, ada lem Aibon, ada Stabilo, di situ ada kuku nih, cewek-cewek yang suka pakai kutek, ada aseton. Kenapa ditaruh? Karena baunya. Bau bensin apakah bahaya? Bahaya. Kalau kalian mau tahu. Kalau kalian bisa, maksudnya kalau kalian menghirup itu secara kontinu. Tapi ingat, kalau cuma sekali, kayak tadi kakak dokter bilang, makan junk food emang sekali makan kita langsung sakit gitu, langsung badan nggak sehat, enggak. Tapi tubuh punya caranya untuk merepair gitu ya, maksudnya. Tapi kalau berkelanjutan, ya udah gitu, sama kayak gini. Tapi apakah kalau narkoba tubuh kalian bisa sembuh seperti semula, seperti sedia kala sebelum memakai? Jawabannya adalah tidak. Kalian bisa pulih, tapi kalian nggak sembuh. Kita sebutnya hanya pulih, tapi tidak sembuh. Tidak sembuh 100%. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Nah, ini satu lagi. Yang paling pinggir botol adalah metafetamin. Yang ada daun, ini daun kat, di sini ada sabu, dia kayak garam ya, tuh. Dan ini ganja yang kayak daun singkong. Tapi jangan di sayur, tapi ini adalah daun ganja. Dia ada gerigi-geriginya bedanya. Dan ini adalah opium yang bulat-bulat tanaman. Itu dari tanaman. Namanya tanaman opium, tanamannya. Dan yang ada tablet-tablet ini adalah ekstasi. Gambarnya nggak cuma ini, gambarnya sebenarnya ada banyak dan sangat menarik. Warnanya pun warna-warni, Magical Hibiniu, dan rasanya konon katanya enak, manis-manis gitu kayak vitamin, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada gambar anggur pil. Saat itu ini sangat terkenal sekali ya, beberapa tahun belakangan, yang ke belakang itu ya, 10 tahun atau 12 tahun yang lalu. Pil strawberry namanya. Kakak juga bingung, gambarnya anggur tapi terkenalnya adalah pil strawberry. Terkenal di kalangan anak SD yang katanya itu bisa buat ganteng. Dulu tuh ceritanya pil ganteng, pil cantik, pil pinter, kayak gitu. Dijual nih 1.000 atau 2.000-an, dan ini sangat digemari sama anak-anak SD. Salah itu ya. Dan ini di luar negeri ada gambar brownies dengan label ganja. Gitu. Semoga di Indonesia jangan pernah sampai seperti ini ya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Kita lanjut. Kalau tadi ada rokok yang biasa, yang tadi kalian bilang ini ada rokok. Nah sekarang nih, ini kan lagi ngetren banget nih di kalian ya. Pasti anak-anak remaja sekarang nih. Katanya kan kalau
kita pakai vape gitu ya, vape bisa buat belajar berhenti gitu dari rokok. Tapi apakah kandungan dari vape itu lebih baik daripada rokok yang konvensional? Jawabannya tidak gitu. Karena apa? Ketika kalian menghirup itu liquidnya yang dikonversi menjadi asap, itu adalah bahan kimia yang kalian masukkan ke dalam tubuh. Bahan kimianya apa aja? Nih, ada nikotin, ada gliserin, ada propilen glikol, ada prisadiacetil, dan bahan kimia lainnya. Ini dari Kemenkes dikeluarin dan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ternyata di kandungan vape ini ada formalin, ada akrolin, timah, timbal, dan merkuri. Bayangin kalau semuanya ini kalian hirup, masuk ke paru-paru, masuk ke otak, gitu ya. Dan kalian gunakan dengan jangka waktu yang panjang. Coba, rusak nggak tuh badan kalian lama-lama? Kalau di luar negeri ya, ada loh pernah berita tentang remaja umur 23 tahun atau 25 tahun yang udah nggak punya suara, jadi dia kalau maksudnya untuk bertahan hidupnya, jadi dia sini dibolongin, lehernya dibolongin, dimasukin selang apa supaya dia bisa nafas dan bersuara. Semuanya karena apa? Karena vape. Dia pemakaian 3-4 tahun kalau nggak salah, 3-5 tahun. Itu. Jadi jawabannya, mau rokok elektrik, sama aja. Mendingan nggak usah ngerokok, gitu ya. Ya memang, kalau misalnya rokok bisa bikin mati loh ya, emang mati di tangan Tuhan, gitu. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita nabung sehat dari sekarang. Kita menjalani pola hidup sehat dari sekarang, gitu. Nah, ini dia. Ini adalah CT scan otak manusia. Ini CT scan asli. Jadi yang paling atas adalah subjek otak sehat. Ini sarafnya masih penuh nih, sarafnya masih full nih yang kuning-kuning. Tuh, yang kuning-kuning nih sistem saraf nih. Neuron ya dia tuh namanya tuh. Tuh. Tapi ketika kalian pakai, sistem saraf itu akan rusak, bahkan hilang. Tuh di bawah. Hilang. Makanya banyak banget para pecandu narkoba itu linglung orangnya. Terus kalau ngomong kayak orang beler ya, kalau kita sebutnya. Kayak orang ngantuk gitu. Oh, contohnya adalah grup band slang. Tahu nggak? Kakak sama Bim Bim itu aslinya giginya habis. Aslinya giginya nggak ada, tapi karena memang mereka punya uang, mereka bisa operasi gigi. Coba lihat Bim Bim kalau diwawancara, coba. Kalau saya dari tadi ngomong, atau Bapak Ibu guru atau teman-teman di rumah kalau ngomong kan ekspresif gitu ya, matanya melotot gitu, keluar kalau lagi semangat gitu. Terus suara intonasi tuh ada gitu kan, atau lagi lemes atau lagi apa kita ekspresif. Tapi coba lihat kalau Bim Bim diwawancara, dengan mimik muka seperti itu, matanya sayu, lalu kalau di ngomong ya gitu deh kan, cara ngomongnya seperti itu. Nah, yang tadi Kak Weni bilang kalian akan pulih, tapi kalian akan sembuh tidak. Karena apa? Yang tadi itu contohnya, kalian nggak akan sembuh nih dengan ekspresifnya kalian, saraf kalian nggak 100% normal seperti itu. Beda mungkin ketika kita setelah memakai narkoba, terus kita menjalani pola hidup sehat yang benar-benar sehat untuk supaya bisa kembali pulih, kembali sembuh. Gitu. Tapi bukan untuk dicontoh ya. Kalian lihat gimana perjalanannya grup band itu atau kakak atau Bim supaya keluar dari jeratan narkoba. Jangan dipikirnya, ih mereka artis pakai narkoba terus sembuh terus bikin karya lagi.
nggak semudah itu. Kalau diruntutin hanya seperti itu, tapi kalau untuk kita menjalaninya belum tentu kita bisa. Jadi intinya jangan pakai narkoba sekalipun. Kayak gitu ya teman-teman. Ini salah satu contoh. Siapa sih yang mau jelek? Nggak ada. Nih, ini yang paling gambarnya paling kelihatan gede, dia adalah diva. Diva dunia namanya Whitney Houston. Mungkin Bapak Ibu guru tahu, tapi kalau teman-teman mungkin nggak tahu karena bukan zamannya ya. Ini zaman saya dan zaman Bapak Ibu guru kayaknya. Dia adalah Whitney Houston, seorang diva dunia yang meninggal karena overdosis narkoba. Coba lihat ketika meninggal, lihat mukanya. Seperti ini. Terus lihat nih contoh-contoh yang lain. Jadi kalau misalkan kalian pakai narkoba, misalnya nih, umur kalian sekarang 12 gitu ya. Kalian pakai narkoba 1 tahun, umur kalian bisa kayak 20 apa 21. Kayak gitu. Contohnya. Nggak mau kan? Jangan pakai makanya. Nah, dari tadi ngomongin narkoba terus gimana sih pencegahannya? Pencegahannya tuh gampang banget. Sebenarnya itu mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau BNN sendiri nih, BNN sendiri kita melakukan pencegahannya itu dari pemberantasan, dari pencegahan. Pencegahan itu seperti yang kita lakukan sekarang, dari pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, terus kita pakai smart power, lalu kita bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, BUMN, lembaga masyarakat, LSM, lembaga pendidikan, untuk bekerja sama menangani penyalahgunaan narkoba. Karena bukan tugas BNN aja, bukan tugas negara aja, tapi semua, termasuk adik-adik yang ada di rumah ataupun di sekolah, untuk menuju Indonesia bersih narkoba. Kayak gitu. Nah, di sini yang tadi Kak Weni sempat singgung, BNN tuh udah kerjasama dengan beberapa kementerian untuk membuat literasi, untuk membuat kurikulum, insert konten ke dalam pelajaran tentang bagaimana pola hidup sehat, tentang gaya hidup sehat, supaya kita bisa menghindari hal-hal negatif. Dan yang paling penting, kita sedang mencanangkan program sekolah bersinar ataupun sekolah ramah anak, di mana ketika peserta didik kita terkena narkoba, kita bisa memberikan alur penanganannya yang baik, yang tepat dan sesuai sasaran, supaya anak-anak kita, teman-teman kita itu bisa mendapatkan penanganan yang baik dan bisa kembali ke masyarakat, ke lingkungan sosial, dan meneruskan pendidikan. Kayak gitu. Nah, semuanya ini adalah sesuai Impres nomor 2 tahun 2020, ketok palunya sih Pak Jokowi. Kalau rencana aksi nasional P4GN ini harus dilakukan oleh seluruh lembaga dan instansi pemerintah, baik itu non-pemerintah ataupun lembaga pemerintahan, termasuk sekolah, termasuk lembaga pendidikan, BUMN, seperti itu nih, kira-kira. Dan ini, nah kira-kira SMP Pembangunan Jaya mau nggak jadi sekolah bersinar? Sekolah bersinar adalah sekolah yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara masif. Apa aja sih programnya? Nih, kriterianya adalah memiliki regulasi atau adanya aturan yang untuk mewujudkan sekolah bersih narkoba. Adanya kegiatan program P4GN seperti program P4GN itu tidak hanya melakukan penyuluhan seperti ini, tapi bisa dibangun di antar murid atau antar kelas. Kayak lomba poster, lomba puisi, terus sekolah
kelasku bersih, misalnya seperti itu. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi sekolah bersinar. Dan yang terakhir adalah Satgas Anti Narkoba. Jadi nih, teman-teman yang udah ikut seminar ini bisa bikin satuan tugas narkoba yang intinya adalah sebagai role model teman-teman lainnya supaya berperilaku positif. Entah itu bawa makan dari rumah, olahraga di sekolah setiap pagi, atau bersepeda ke sekolah, seperti itu. Hal-hal simpel, hal-hal kecil yang nggak terlalu ribet, itu bisa dilakukan. Nggak melulu harus melakukan seminar, nggak melulu harus melakukan webinar gitu, enggak. Tapi hal-hal kecil, hal-hal simpel, dan positif. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa nih, teman-teman atau Bapak Ibu guru scan di sini, dan ini ada panduan bukunya. Gitu. Nah, kira-kira sampai di sini mungkin ada pertanyaan kepada moderator. Saya kembalikan Pak Adi. Tentang jenis-jenis narkoba dan sebagainya, terutama untuk pencegahan, di mana bahwasannya di usia SMP seperti siswa-siswi di SMP Pembangunan Jaya ini perlu mengetahui bagaimana cara untuk menghindari dan mencegah bahaya daripada narkoba itu sendiri. Untuk sesi tanya jawab, apakah diadakan panitia? Oke, untuk anak-anak silakan yang ingin bertanya boleh langsung di unmute dan langsung menyatakan pertanyaannya kepada Ibu Weni, atau boleh ditulis di kolom chat. Kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Bu, saya mau tanya, Ya, Ya, apa yang harus dilakukan untuk membantu seseorang jika mereka overdose? Saya ada 3 pertanyaan. Jadi itu satu, terus habis itu kalau ada, apa dampak positif narkoba? Kemudian, bisakah narkoba mempengaruhi hewan? oke, terima kasih Sarah. Ibu Weni, apa bisa langsung menjawab, Bu? maaf tadi agak kurang dengar deh. Oh, agak kurang jelas. Sarah, boleh diulangi untuk pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan untuk membantu seseorang yang overdose? Apa yang harus dilakukan untuk membantu teman yang terkena narkoba gitu ya? Yang overdosis, Bu. Oh, overdosis. Ya. Oh, berarti temannya udah tahu kalau dia pakai narkoba ya? Ya, bukan begitu Sarah. Yang membantu untuk yang overdose, betul? Ya. Ya, betul, Bu. Oh gitu. Kenapa nggak dari awal bantunya sebelum dia overdosis? Karena kalau sudah overdosis, yang pasti harus langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau misalkan kalian maksudnya ketemu temannya di jalan, di sekolahan, hitunglah kalian ketemu teman overdosis di kamar mandi sekolah misalnya gitu ya. Yang kalian harus lakukan adalah lapor Bapak Ibu guru. Pertama, setelah lapor Bapak Ibu guru, nanti Bapak Ibu guru akan ngecek ke anak yang bersangkutan, anak yang overdosis. Nanti Bapak Ibu, kalian cukup sampai di situ. Teman Sarah harus cukup sampai di situ, nanti selanjutnya biarkan Bapak Ibu guru yang memproses. Nanti yang harus dilakukan Bapak Ibu guru adalah menghubungi orang tua. Setelah menghubungi orang tua, diajak bicara apakah orang tuanya tahu kalau anaknya ternyata terkena narkoba. Misalkan orang tuanya nggak tahu, oh berarti sekolah harus memfasilitasi kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa kepada BNN, bisa kepada lembaga IPWL,
PWL ini bisa puskesmas atau bisa rumah sakit ketergantungan obat, RSKO. Sekolah harus memfasilitasi ini supaya melakukan pendampingan si anak yang terkena narkoba ini, korban penyalahguna ini, supaya bisa mendapatkan rehabilitasi yang tepat dan sesuai. Seperti itu. Ketika ada persetujuan dari orang tua, oh ya udah anak saya direhabilitasi aja Pak, Bu, gitu ya. Nanti pihak sekolah panggil nih pihak ketiga, bisa dari BNN, bisa dari puskesmas atau dari RSKO untuk melakukan asesmen. Asesmen ini adalah surat persetujuan bahwa korban penyalahguna si anak ini untuk direhabilitasi. Nanti setelah itu nanti anak, orang tua murid, dan pihak ketiga akan dibawa ke tempat rehabilitasi. Seperti itu. Tapi untuk direhabilitasi itu tidak semua korban penyalahguna bisa direhabilitasi. Karena kita lihat dari tingkat kecanduannya. Kalau kecanduannya sangat tinggi, akan sangat mungkin atau bahkan harus direhabilitasi dengan rawat inap. Tapi ketika kecanduannya masih dalam tahap dikiranya dokter atau para ahli di panti rehab bisa dilakukan dengan rawat jalan, akan dilakukan rawat jalan sampai dia pulih. Seperti itu Sarah kira-kira. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Oke, terima kasih Kak Weni untuk jawabannya. Mungkin kita akan menanyakan pertanyaan salah satu daripada siswa di kolom chat ya, karena keterbatasan waktu dan juga antusias yang tinggi dari siswa-siswi SMP Pembangunan Jaya. Mungkin pertanyaannya ini aja Kak. Apa yang menentukan pemakai narkoba harus direhab atau dipenjara, dan jikalau direhab, bagaimana proses untuk memulihkan pengguna narkoba tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus. Apa korban harus direhab atau dipenjara? Pilihannya seperti ini. Ketika kalian pakai narkoba bersama teman-teman, misalnya di satu tempat gitu, atau kalian pakai sendiri, tiba-tiba kalian bertemu nih dengan polisi, atau sebenarnya kalian dan geng kalian ini lagi pakai nih, misalnya lagi pakai narkoba, terus tiba-tiba digerebek, ternyata emang udah target operasi polisi gitu ya. Ketika kalian memakai narkoba dan tertangkap tangan oleh pihak berwajib atau polisi, kalian akan diproses hukum penjara. Tapi kalau misalnya kalian kasusnya kayak tadi Sarah bilang, kita ketemu teman, ternyata dia pakai narkoba terus pingsan atau overdosis, terus kita lapornya ke guru, kita lapornya ke rumah sakit, itu akan sangat mungkin untuk dilakukan asesmen rehabilitasi. Tapi kalau kalian terkena tangkap tangan oleh polisi dengan catatan ada barang bukti sebesar 0,5 gram. Entah kalian pakai sabu, entah kalian pakai ganja, ataupun barang haram lainnya atau narkoba jenis apapun lainnya sebesar 0,5 gram. Barang itu ada di lokasi kejadian, ditangkap tangan polisi, kalian akan diproses hukum penjara. Itu yang akan membedakan. Dan ketika kalian rehabilitasi adalah supaya kalau misalnya kalian maunya rehabilitasi, kalian harus lapor secara sadar kepada institusi-institusi penerima wajib lapor, kayak tadi Kak Weni bilang ada BNN, ada puskesmas, ada rumah sakit. Itu kalian akan sangat mungkin akan lakukan asesmen rehabilitasi. Di rehabilitasi diapain sih? Pertama, masuk kalian rehabilitasi bisa jadi seminggu atau 2 minggu, kalian akan dilakukan detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah pemusnahan barang-barang haram, maksudnya semua cairan di dalam tubuh kita yang negatif, itu narkoba itu dikeluarin.
rasanya katanya sakit sekali, di detox. Gimana sih kita kayak masukin alat ya, tapi di detox. Kalian juga nggak ngerti di apa, pokoknya kita bahasanya detoksifikasi selama seminggu. Kalau cukup seminggu, tapi ternyata kalau misalkan di tubuh kalian kayak ganti darah gitu ya, kalau kandungannya banyak gitu, kalian pakainya setahun 2 tahun, mungkin bisa lebih, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Setelah dihilangkan, kalian akan dibuat jadwal. Pagi kalian harus apa, bangun tidur kalian harus apa, siang harus apa, direhabilitasi seperti itu. Jadwal kalian akan tersusun dengan rapi supaya kalian bisa kembali normal, kembali ke masyarakat untuk menjalani hidup yang normal. Tak hanya itu, direhabilitasi pun kalian juga bisa diasah keterampilan kalian, dikasih kalian minatnya kemana nih. Kalau di BNN sendiri ya, di rehabilitasi punya BNN sendiri ada di Ridho Bogor, di Badoka sama Tanah Merah. Itu kalian dikasih pilihan, kalian suka musik, kalian akan diasah kemampuan bermusik. Kalian suka keterampilan memasak, kalian akan diasah memasak. Kalian suka keterampilan menganyam atau menjahit, kalian akan diasah untuk keterampilan sesuai minat kalian gimana. Tapi percayalah, untuk menjalani itu semua nggak mudah, dan banyak banget para residen yang seusia remaja-remaja kalian ini ketika masuk rehabilitasi itu kabur. Karena sangat sulit sekali, itu banyak banget yang kabur. Makanya dari sekarang kalau ini bilang, daripada mencegah lebih baik dari sekarang jangan pernah pakai. Gitu. Kira-kira jawabannya. Ya, terima kasih Bu Weni, jawaban yang luar biasa dan jelas ya untuk pengetahuan anak-anak SMP Pembangunan Jaya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf untuk Nariana, Karisa, Zaza, Dean, Bama, Adin, Khairia, Jere, dan Sarah. Untuk pertanyaannya akan kami tanyakan secara personal kepada Ibu Weni, dan untuk lebih lanjutnya jawaban dari pertanyaannya akan kami informasikan. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu Weni sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi tentang bahaya dan cara pencegahan narkoba kepada siswa-siswi kami di SMP Pembangunan Jaya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami, Ibu. Untuk acara hari ini, kami mewakili keluarga besar SMP Pembangunan Jaya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Weni. Selamat siang untuk anak-anak semua. Kita sudah sampai di penghujung. Tutup. Saya kembalikan kepada MC untuk Pak Adit, dipersilakan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan semua teman-teman. Yeay, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Adiat Lazuardi yang telah menjadi moderator yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Ibu Weni Juanita Sari dari Badan Narkotika Nasional yang telah memberikan materi juga yang luar biasa. Semoga anak-anak SMP Pembangunan Jaya terbebas dari penyalahgunaan narkoba ya teman-teman ya. Tentunya tadi sudah dijelaskan bahaya narkoba, kalau misalnya menggunakan narkoba ketahuan ditangkap atau enggak gitu ya, terus direhabilitasi itu bagaimana, kalian semua sudah tahu. Semoga diharapkan kalian tidak ada yang tertarik atau berdekatan dengan penyalahgunaan narkoba. Baik, murid-murid yang berbahagia, berakhirlah rangkaian acara seminar bahaya narkoba dan kesehatan reproduksi SMP Pembangunan Jaya tahun 2022. Semoga materi hari ini dapat kalian serap dan pahami dengan baik untuk menjadi bekal kalian menjadi murid yang berprestasi dan luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan lagi terima kasih banyak kepada dua pembicara kita, yaitu Ibu Weni Juanita dan tadi Dr. Bram. Terima kasih banyak telah berkesempatan hadir dan menjadi narasumber kami. Saya selaku MC mewakili
seluruh SMP Pembangunan Jaya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama berlangsungnya acara. Terima kasih telah mengikuti kegiatan dengan baik dari awal sampai akhir, teman-teman. Saya sebagai MC mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBJ, Hebat. SBJ, Hebat. SBJ. Hebat. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi tahun depan. Seminar yang sama. Bye. Terima kasih Bu Eni. Ya, selalu assalamualaikum semua. Makasih ya, selalu ada di. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang. Dadah, Pak Adit. Dadah. Ih, lele.